Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok mangga. Namun tugas ini adalah tugas mandiri atau individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghilangan produksi unit. Simak videonya sampai selesai. Jadi langsung saja, apa itu produksi unit? Jadi, produksi unit itu adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi itu hanya berupa satu simbol saja atau satu simbol variabel saja. Contohnya, variabel S besar menghasilkan variabel A besar, variabel A besar menghasilkan variabel B besar, dan variabel C besar menghasilkan variabel D besar juga. Contoh 1, di sini bisa kita lihat terdapat 5 aturan produksi di mana S besar menghasilkan S besar, B kecil, S besar menghasilkan C besar, C besar menghasilkan D besar, C besar menghasilkan D kecil dan D kecil. Nah, berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, mari sama-sama kita identifikasi yang mana yang merupakan produksi unit dari kelima aturan produksi ini. Nah, yang termasuk produksi unit pada aturan produksi ini adalah S besar menghasilkan C besar, dan C besar menghasilkan D besar. Ini membuat aturan produksi ini terlalu panjang dan tidak efisien, sehingga kita perlu melakukan proses pergantian. Jadi, kalau kita berbicara tentang produksi unit, kita melakukan proses pergantian. Kita lihat dulu di aturan ketiga ini, di mana C menghasilkan D, kemudian kita perhatikan C besar ini menghasilkan D kecil. Jadi langsung saja, agar mempermudah, langsung saja kita buat C menghasilkan D kecil. Kemudian kita perhatikan aturan berikutnya, S besar menghasilkan C besar. Nah, kalau kita lihat di sini, C ini menghasilkan yang dua ini, yaitu E kecil dan F kecil. Jadi langsung saja di sini kita hasilkan D kecil, E kecil, F kecil. Nah, setelah penyederhanaan, aturannya berubah menjadi S besar menghasilkan S besar B kecil, S besar menghasilkan D kecil, E kecil dan F kecil, C besar menghasilkan D kecil, C besar menghasilkan E kecil, F kecil, dan D besar menghasilkan D kecil. Lanjut. Oke, kita masuk ke contoh 2. Di sini kita lihat ada banyak sekali aturan produksi yang teman-teman bisa langsung identifikasi yang mana termasuk produksi unit. Di sini kita lihat yang termasuk produksi unit itu adalah S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C, dan C menghasilkan D. Nah, berarti di sini tuh ada 4 produksi unit. Kemudian, yang pertama adalah aturan produksi C menghasilkan D. Kita lihat D itu bisa menghasilkan B kecil. Jadi buat apa kita menghasilkan simbol variabel ini lagi? Kan sudah jelas ujungnya adalah B kecil. Maka langsung saja kita buat C ini menghasilkan B kecil. Kemudian yang kedua, B menghasilkan C. Kalau kita lihat C ini menghasilkan A, B, dan B kecil ya. Nah, jadi begitu seterusnya untuk produksi 3 dan 4. Sehingga dari proses pergantian menghasilkan S menghasilkan A, B, dan B kecil, S menghasilkan A besar, B kecil, A menghasilkan A, B, dan B kecil, B menghasilkan A, B kecil, B menghasilkan B kecil, C menghasilkan B kecil,
C menghasilkan A, B kecil, dan D menghasilkan B kecil. Oke, kemudian masuk ke contoh yang terakhir ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 aturan produksi unit, yakni S menghasilkan D, C menghasilkan C, dan D menghasilkan E. Nah, kemudian mengapa S, A, B, C ini tidak termasuk? Nah, jadi ingat sekali lagi, produksi unit adalah produksi yang terjadi di mana sebuah simbol variabel menghasilkan satu simbol variabel juga ya. Jadi kalau yang dihasilkan lebih dari satu simbol variabel itu tidak termasuk dari produksi unit. Oke, kita lihat aturan pertama di mana D menghasilkan E besar. Kita lihat E besar ini menghasilkan GH kecil di aturan produksi yang ke-6. Jadi langsung saja dibuat D menghasilkan GH kecil. Lalu kita lihat di proses pergantian kedua, di mana C menghasilkan C. Karena C menghasilkan dirinya sendiri, maka C dihapuskan. Nah, untuk hasil penyederhanaan bisa dilihat di tampilan yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya, semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.